Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Sobat DHC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas tentang sapi betina Bani Israel. Dulu ada seorang pemuda yang sangat miskin dari Bani Israel. Selain miskin harta, ia juga memiliki akhlak yang buruk dan tidak memiliki pemahaman agama yang benar. Pemuda itu memiliki seorang paman yang kaya raya. Sang paman memiliki seorang putri yang cantik jelita. Pemuda itu sangat berharap pamannya cepat meninggal dunia, sehingga ia bisa mendapatkan harta yang banyak dan menikahi putri pamannya yang sangat cantik tersebut. Ternyata sang paman berumur panjang. Akhirnya sang pemuda tadi berencana melakukan kejahatan kepada pamannya agar ia bisa mewujudkan keinginannya. Suatu malam, sang pemuda membunuh pamannya sendiri. Ia membawa jenazah pamannya dan meletakkannya di depan pintu rumah salah seorang kerabatnya. Sambil menangis, ia pun berseru, "Paman, jangan pergi." Pemuda itu duduk menangis di pintu rumah, seolah-olah ia sangat bersedih atas kematian pamannya itu. Ketika orang-orang melintas di depan rumah, mereka menuduh penghuni rumahlah yang membunuh pamannya. Bukan kami yang melakukannya. Kami berani bersumpah," kata penghuni rumah. "Lalu, siapa orangnya?" "Kami menemukan pemuda ini sedang menangisi kematian pamannya di depan rumah kalian." Orang-orang pun kebingungan mencari siapa pembunuhnya. "Saya menemukan jasad paman saya sudah tergeletak di depan rumah ini," kata pemuda yang berbohong ini sambil terus berpura-pura menangis. Maka para penduduk segera pergi menemui Nabi Musa alaihissalam dan menceritakan peristiwa tadi. "Demi Allah, aku bertanya kepada kalian, siapa yang mengetahui pembunuh orang itu?" tanya Nabi Musa. Dan tidak ada satupun yang menjawab. "Wahai Nabi Allah, mengapa engkau tidak bertanya kepada Tuhanmu agar dia memberitahumu siapa pembunuhnya?" ucap salah seorang penduduk ketika itu. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu Nabi Musa memerintahkan orang-orang agar menyembelih seekor sapi betina. Potongan tubuh sapi betina itu lalu diminta untuk dibawa ke hadapan Nabi Musa. Orang-orang Bani Israel itu bertanya macam-macam. "Wahai Musa, berapa usia sapi yang akan disembelih itu?" tanya salah seorang Bani Israel. "Usia sapi itu pertengahan, tidak tua dan juga tidak muda," jawab Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka bertanya lagi, "Warnanya apa wahai Nabi Musa?" Maka Nabi Musa menjawab dengan sabar, "Sapi betina yang kuning tua warnanya, karena warna itu menyenangkan bagi orang-orang yang memandangnya." Kaum Bani Israel terkenal dengan sifatnya yang banyak bertanya, sehingga hal itu malah menyusahkan diri mereka sendiri. Tidak puas dengan pertanyaan yang tadi, mereka masih saja mengajukan pertanyaan yang tidak penting. Nabi Musa dengan sabar menjelaskan jenis sapi betina yang dimaksud. Sapi betina yang diinginkan adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah
dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak memiliki cacat dan tidak berwarna belang. Sapi betina itu benar-benar sapi betina yang berwarna kuning tua. Setelah Nabi Musa menjelaskan ciri-ciri sapi betina itu, orang-orang Bani Israel berkata, "Sekarang barulah kami tahu sapi betina yang kamu inginkan sebenarnya." Orang-orang Bani Israel pun pergi mencari sapi betina yang dimaksudkan. Mereka mencari ke seluruh daerah Bani Israel. Akhirnya ditemukanlah satu sapi betina yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan. Sapi betina itu milik seorang pemuda yatim yang miskin. Pemuda itu adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya masih hidup. Orang-orang Bani Israel ingin membeli sapi betina milik pemuda itu. Lalu mereka bertanya, "Berapa harga sapi ini, wahai anak muda?" Maka dengan lantang pemuda itu menjawab, "Harganya tidak murah. Berapa Anda berani membayarnya?" "Bagaimana kalau kami membelinya dengan harga 100 dinar?" Pemuda itu menjawab, "Tidak cukup. Sapi betina saya lebih mahal harganya dari itu." "Lalu berapa?" tanya mereka. Pemuda ini menjawab, "Bagaimana kalau sapi betina ini ditimbang dengan emas yang beratnya sesuai dengan berat timbangan sapi ini?" Karena begitu pentingnya sapi betina ini, maka orang-orang Bani Israel itu terpaksa menyetujui tawaran itu, karena tidak ada lagi sapi betina yang sesuai syarat selain yang dimiliki oleh pemuda itu. Mereka lalu membayar sesuai dengan yang dimintanya. Lalu pemuda itu pun menjadi orang kaya raya, balasan dari kebaikannya kepada kedua orang tuanya. Orang-orang Bani Israel kemudian membawa sapi betina itu dan menyembelihnya. Mereka mengambil sebagian tubuh sapi betina itu, lalu dipukulkan ke jenazah itu. Tiba-tiba sang paman yang terbunuh itu hidup kembali. Lalu dia berkata, "Si fulan, anak saudaraku itu yang telah membunuhku," kata paman tersebut sambil menunjuk pemuda yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Setelah itu sang paman mati kembali. Pemuda si pembunuh pun dihukum. Dia tidak boleh mendapatkan warisan dari pamannya itu. Itulah hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Sejak saat itu, orang yang membunuh diharamkan untuk mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuh. Inilah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya dalam satu waktu. Sobat DHC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan semoga kita semua diberikan sifat istiqamah untuk senantiasa tegar menjalankan agama ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.